Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini akhir pekan. Mudah-mudahan Anda juga tetap semangat, tetap sehat, tapi terutama yang paling penting itu akalnya yang tetap sehat. Nah, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bang Saididu. Assalamualaikum, Bang Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini orang semakin heboh nih berkaitan dengan bisnis para pejabat ya, terutama setelah PCR terbongkar dan mereka semua mengaku meskipun mengakunya katanya nggak ada urusannya bisnis, bikin PT, tapi kata dia tetap aja itu urusannya adalah amal gitu kan ya. Nah, Anda waktu itu kan menyebut bahwa rezim ini sebagai rezim kodok. Nah, itu saya pengen pasti publik penasaran bagaimana Anda sampai kepada kesimpulan rezim kodok dan apa kaitannya sekarang ini dengan hebohnya bisnis PCR ini? Bang Hersus, jadi saya mengingat dulu saat Pak Harto mengundurkan diri, itu karena tekanan bahwa kolusi, korupsi, dan nepotisme, KKN, itu 23 tahun, hampir 24 tahun lalu. Harapan saya itu akan berubah menjadi baik. Malah menurut saya KKN itu berpindah menjadi kodok. Apa sih kodok itu? Kodok adalah singkatan dari korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, dan koncoisme. Itu yang sedang terjadi sekarang. Nah, korupsi kita sudah paham lah. Selain melebar, meluas, meningkat, membesar. Dan dan seakan-akan tidak pekerjaan yang tidak haram lagi. Kemudian oligarki sudah jelas sekali, mulai dari bupati, lurah, gubernur, sampai kepada partai-partai, sampai kepada pimpinan tertinggi negara sudah terjadi oligarki. Pak Harto dulu 29 tahun berkuasa baru anaknya jadi menteri dan itu pun menterinya beberapa bulan langsung jatuh. Tidak lama Ibu Tutu sebagai Menteri Sosial. Jadi nepotismenya menunggu lama sekali dan baru terjadi dan menyebabkan dia jatuh. Kita lihat gubernur, bupati tidak seperti sekarang. Suaminya habis masa jabatannya 2 kali, maka istrinya maju. Nah, atau bapaknya maju, bapaknya selesai jabatannya, anaknya maju dan menang juga. Nah, itulah dinasti. Nah, oligarki, ya saya pikir oligarki ya puncaknya adalah kasus PCR. Oligarki kan istilah saya kemarin itu oligarki adalah bedanya nepotisme dan oligarki. Supaya orang paham, nepotisme itu pengusaha di luar, di rumah, di pavilion tinggalnya, menunggu kebijakan pemerintah. Kalau oligarki itu pengusaha ada di dalam rumah dan juru masaknya penguasa. Itulah beda perumpamaan oligarki dan nepotisme. Kemudian dinasti saya sudah jelaskan tadi, otoritarian saya pikir sudah jelas bahwa ini faktanya banyak sekali orang ditangkap. Yang kedua, pemerintah memelihara buzzer untuk menghujat, memaki-maki yang mengerti pemerintah. Dan bahkan istilah saya sekarang, dulu tuh pemerintah punya jubir, juru bicara. Sekarang jukis, juru maki istana. Jukis, juru maki istana, dan setiap orang yang mengkritik itu dimaki-maki dengan istilah macam-macam. Otak sungsang lah, macam-macam. Itulah contoh rezim otoritarian. Kemudian koncoisme ini praktiknya sangat nyata. Satu, di BUMN sangat nyata bahwa konco-konco lah yang dijadikan. Bukan lagi nepotisme, bukan apa, tapi konco, itulah relawan namanya konco, tim sukses adalah konco. Kemudian saya malah heran sampai di daerah-daerah tuh dikatakan kalau ini bahwa saya adalah pendukung Jokowi, itu terbuka. Bahkan ada satu sidang di pengadilan, itu hakim karena dia tahu ini adalah pendukung keras pemerintah, maka hakim ditunjuk-tunjuk oleh pendukung relawan atau tim sukses tersebut, dan hakim diam saja. Jadi itulah bentuk koncoisme otoritarian campur sekarang. Nah,
sekarang Mas Hesu, dan saya pikir puncaknya, kita udah berkali-kali membahas, puncaknya adalah terbukanya bisnis PC. Kita sudah menduga dulu bahwa ini terjadi oligarki yang sangat nyata. Nah, banyak yang menyatakan pernyataan-pernyataan bahwa ini bisnis sosial, hanya jumlahnya kecil, tidak untuk mencari keuntungan. Nah, ini menurut saya adalah akal sehatnya sudah menjadi rusak. Karena begini, di dalam etika pemerintahan, di dalam etika kita kenal good governance, good corporate governance. Nah, sebelum saya menilaikan apa etika itu, yang menarik adalah dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu dimasukkan bahwa apabila berniat baik tidak bisa dituntut. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud niat baik itu adalah di pengelolaan good corporate governance di swasta, di perusahaan. Apabila berniat baik dan terjadi kerugian, maka itu adalah dianggap tidak salah karena sudah berniat baik. Itu resiko bisnis. Tapi di dalam kebijakan publik, good governance tidak dikenal dengan niat baik. Nah, saya sudah pernah jelaskan, apakah ada orang membangun jembatan tidak punya niat baik. Tapi kalau jembatan itu runtuh, apakah dia bebas? Bebas dari tuntutan terhadap pengambil kebijakan. Apakah orang yang membangun LRT yang di Jakarta itu, MRT, LRT dan kereta api cepat tidak punya niat baik? Kan punya niat baik, tapi kan kesalahan pengambilan kebijakan sehingga tabrakan, sehingga nanti rugi, apakah dia bebas tuntutan? Itu menurut saya kesalahan fatal menempatkan niat baik di proses pengambilan keputusan good governance, kebijakan publik. Nah, terkait etika, Mas Hersu, etika itu ada 6 tingkatan etika bagi birokrat, bagi pengelola, bukan birokrat, bagi pemimpin. Saya mulai dari yang paling bagus. Yang pertama adalah bahwa dia tidak menggunakan apapun yang melekat pada dirinya yang merupakan fasilitas negara. Itu tidak mau menggunakan apapun untuk kepentingan dirinya. Itu etika tertinggi. Etika yang kedua, yang di bawahnya lebih rendah, bahwa dia menggunakan itu mencampur adukan antara kebutuhan pribadi dengan fasilitas dari negara. Dan dia mengizinkan orang berbisnis asal sesuai dengan hukum. Itu selalu dinyatakan pejabat. Saya tidak melanggar hukum kok. Ya kan? Nah, padahal itu etika. Nah, yang ketiga adalah dia menjadi pemberi informasi kepada teman-temannya, kepada keluarganya untuk berbisnis di kewenangannya dan dia mendapatkan sesuatu dari bisnis tersebut. Sesuatu itu bukan berarti dalam bentuk uang. Dia suruh membiayai pencitraan, itu adalah mendapatkan sesuatu. Apalagi menggunakan pencitraan. Ya ada menteri sekarang kalau kita ke ATM, Bank BUMN, foto menteri itu terus terpampang di muka kita. Itu sudah konflik of interest. Nah, tingkat yang keempat adalah memberitahu kepada teman-temannya tentang proyek yang ada di kantornya, tentang anggaran yang ada di kantornya, untuk memasukkan penawaran dia mendapatkan sesuatu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah membuat aturan untuk mensukseskan bisnis teman-temannya. Bisnis teman-temannya supaya tidak ditangkap hukum. Dan itu menurut saya termasuk yang merubah undang-undang, membuat undang-undang undang-undang imunitas, istilah saya, imunitas para pejabat, Undang-Undang nomor 2 tahun 2010 yang menyatakan yang berniat baik tidak boleh dituntut. Itu termasuk menurut saya tingkatan kelima, membuat aturan, membebaskan untuk melakukan sesuatu terhadap bisnis yang dilakukan teman-teman. Dan yang terakhir menurut saya ini adalah etika biadab, adalah yang membuat aturan, kemudian berbisnis, kemudian memeras rakyat pada saat bencana. Itulah menurut saya etika paling rendah. Etika paling rendah. Nah, tadi Mas Hersu, saya katakan, apa kaitannya dengan rezim kodok dengan etika? Nah,
kita tahu kalau etika sudah dihancurkan dan hancur di dalam berbagai level, berbagai pejabat publik, berarti pimpinannya sebenarnya memang patut diduga tidak menggunakan etika dalam memimpin negara ini. Itu kira-kira, Mas Hersi. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan tadi Anda menyebutkan kriteria, ada 6 kriteria tadi ya, kira-kira itu yang sekarang terjadi ini yang mana saja dan yang tidak apakah yang kriteria terbaik tadi tidak terjadi, yang paling atas tadi? Saya sangat susah, mungkin ada di situ, Mas. Mungkin ada, itu ada di marbot masjid. Karena memang tidak ada kepentingan pribadi yang digunakan, mungkin ada di situ. Jadi kalau orang sering menyatakan sekarang negara ini harus dipimpin orang baik, saya bilang kalau orang baik itu banyak, tapi orang yang mau memperbaiki itu yang susah. Orang baik itu ada di marbot itu orang baik rata-rata itu. Kalau hanya cari orang baik. Kalau marbot kan dia cuma berkuasanya di masjid gitu, itu pun dia levelnya level bawah karena masih ada dewan apa pengurus DKM-nya kan dia enggak. Jadi artinya Anda menyimpulkan sekarang terjadi nggak ada yang begitu-begitu itu ya, semuanya ya. Sudah hancur-hancuran lah gitu. Jadi saya ingin menyatakan bahwa rezim kodok sudah mengelola negara tanpa etika. Negara yang dikelola tanpa etika itu akan tinggal menunggu kehancurannya. Dan betul-betul negara ini sudah hancur-hancuran dalam segala hal. Bayangkan bahwa sekarang kita kritik tentang korupsi, buzzer juga menyerang kita. Kita kritik tentang otoritarian, buzzer juga menyerang kita. Kita kritik tentang pernyataan pemerintah yang aneh-aneh, buzzer juga menyerang kita. Bahkan istana ikut menyerang. Nah, coba bayangkan nilai etika itu orang yang menyuarakan etika dan hukum malah diserang oleh jukis, juru maki istana, dan buzzer-buzzer yang dipelihara. Itulah yang terjadi di negeri ini. Oke, dalam situasi semacam ini apa yang harus kita lakukan? Kan kalau soal kritik ini kurang apa gitu ya. Kita kan sering sekali menyampaikan kritik, walaupun Anda sendiri selain kritik Anda sering sekali memberikan masukan meskipun tidak digaji oleh pemerintah gitu. Tapi dua-duanya juga sebenarnya nggak digunakan juga gitu. Jadi saya sih masih ada harapan. Kadang-kadang kemarin kita teriak PCR akhirnya terbuka. Nah, saya sih berharap dengan kita berteriak terus, berbagai hal yang kita suarakan di channel ini, itu ada yang beberapa hal yang ini seperti kemarin kita memberikan pilihan, apakah pemerintah menyelamatkan Garuda atau menyelamatkan kereta api cepat, ya kan? Nah, saya agak happy karena ada dan sebelumnya Menteri BUMN dan juru bicara Kementerian BUMN menyatakan bahwa Garuda ditutup saja, tapi ada perubahan bergeser sedikit bahwa mungkin akan diperbaiki. Jadi menurut saya ada juga manfaatnya. Kita berteriak aja. Dan begini Mas Hersu, saya menyampaikan kepada teman-teman yang suka mengkritik, jangan menikmati hasil kritikan Anda, tapi nikmatilah proses kritikan Anda. Karena proses itulah yang kita nikmati. Kalau belum berhasil, berarti masih ada, Allah masih membuka lahan amal untuk lebih lama. Jadi jangan terlalu sedih. Kalau terlalu bagus, maka kita nggak ada lahan amalnya. Itu aja. Oke, saya Dido. Jadi terus, jadi ini terminologi yang menarik dan memang sempat viral nih rezim kodok. Cuman saya memang jujur saya masih penasaran, makanya saya pengen tanya kenapa kok sampai Anda menyimpulkan semacam itu. Rupanya ini akronim gitu, karena berarti walaupun akronim asosiatif soalnya istilah kodok gitu. Dan kodok ini Mas, kodok itu kan fase terakhir dari cebong. Jadi tinggal menunggu mati. Itu kodok. Nah, cebong berubah menjadi larva. Larva menjadi cebong. Cebong menjadi kodok. Dan kodok tinggal menunggu mati. Jadi sebenarnya lebih bagus rezim kodok daripada rezim cebong. Karena dia masih berubah menjadi kodok. Dan kodok selalu gayanya adalah menendang ke bawah, menyingkirkan ke samping, dan menjilat ke atas. Itu juga akronimnya sama. Jadi sama juga akronim dan kelakuan kodok.
Jadi itu agak sempurna sebenarnya itu. Apa namanya, perumpamaan kodok itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.